Assalamualaikum Bu Vidya. Waalaikumsalam Bu Adin. Sebelumnya saya mau minta maaf karena mengganggu waktunya Bu Vidya. Di sini saya Bu Wasiatin, SPT JGP Angkatan 9 mau mempraktekkan yaitu demonstrasi kontekstual 23.1. Jadi di sini saya nanti akan mewawancarai Bu Vidya, memohon waktunya dan mohon untuk jawabannya. Seperti itu ya Bu Vidya. Bu Vidya ini adalah seorang kepala sekolah dari SLB Tuturi Handayani, Kecamatan Nangka. Seperti itu ya Bu Vidya. Di sini Bu Vidya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu Vidya ya, terkait pengalaman Bu Vidya sebagai seorang kepala sekolah dan cara penjelasannya apabila ada kasus yang ada di lingkungan sekolah. Begini Bu Vidya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tuntutan moral? Bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus tersebut itu, ya, apakah itu termasuk dilema etika atau tuntutan moral gitu. Jadi yang pertama itu saya mengenali nilai-nilai yang terkandung di dalam kasus itu dulu. Nilai-nilai yang saling bertentangannya itu termasuk ke dalam apa, dilema atau tuntutan moral seperti itu. Oke. Terus selama ini Bu Vidya, bagaimana Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana caranya Bu? Caranya yaitu dengan pertama itu melakukan identifikasi kasus. Jadi kasus itu diidentifikasi dulu, setelah itu mencari bukti fisiknya, yang fakta-faktanya yang relevan itu seperti apa, kemudian memutuskan mana yang lebih penting untuk kepentingan orang banyak, tentunya untuk kepentingan bersama orang banyak. Berarti mengutamakan mana yang penting untuk kepentingan bersama ya. Lanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau prosedurnya itu yang pertama itu setelah mengidentifikasi tadi, menentukan penyebabnya di mana, setelah itu menentukan siapa. Kan jelasnya di dalam kasus itu ada siapa yang terlibat di dalamnya itu. Setelah itu berdiskusi, mencari informasi, fakta-fakta, berdiskusi, kita diskusikan sama-sama bersama warga sekolah. Setelah itu kita membuat kesimpulan dari apa yang kita dapat itu kita buat kesimpulan, kemudian kita ambil keputusan. Setelah itu sebelum saya menghadapi orang yang berkasus itu atau yang membuat masalah itu, saya merefleksi dulu keputusan saya benar nggak sih. Seperti itu ya Bu Vidya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau hal yang saya anggap efektif itu tentunya pada saat kita bermusyawarah bersama warga sekolah, bermusyawarah atau berdiskusi, berkolaborasi untuk mencari keputusan yang paling baik gitu Pak. Bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang terbaik. Keputusan yang baik. Terus selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang menjadi tantangan itu tentunya yaitu mencari keputusan yang terbaik itu tadi Pak. Tentunya kita sebagai manusia kan kita dalam mencari keputusan itu kita punya rasa nanti kalau orang tersinggung. Makanya tadi hal yang paling efektif itu kan musyawarah. Jadi kalau ketika kita mengambil keputusan, tantangannya ya ketika mengambil keputusan itu benar nggak sih keputusan kita. Makanya kita perlu refleksi itu tadi buat. Terus apakah Ibu itu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Bu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan, tekniknya Bu Vidya selama ini? Kalau tata cara atau jadwal itu sebenarnya nggak ada, karena kan kasus itu kita kan nggak tahu kapan datangnya ya Bu akhirnya.
Kita nggak bisa memprediksi kasus itu datangnya kapan. Jadi ketika ada kasus, kita selesaikan sesuai dengan prosedur di atas. Jadi mulai dari identifikasi, mencari penyebabnya itu, kasus itu kenapa, kemudian siapa saja yang terlibat. Kita cari fakta-faktanya. Setelah kita cari fakta-faktanya, kita musyawarahkan bersama dulu, kita ambil sebuah kesimpulan, kemudian kita ambil dari kesimpulan itu kan kita mengambil keputusan. Dari situ kita refleksikan, baru kita selesaikan bersama-sama kasus itu. Adakah seseorang itu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau mempermudah itu karena saya kan dalam lembaga itu ada kepala sekolah, ada guru, ada wali murid, ada murid. Nah, ketika kasusnya apa, ya kita selesaikan bersama-sama. Ya mereka ini, semua warga sekolah ini yang membantu dalam pengambilan keputusan. Tentunya mereka yang mempermudah saya, dan ketika saya ada kasus, bagaimana cara saya menyelesaikan mereka itu untuk diajak musyawarah berkolaborasi. Berarti melibatkan semua warga sekolah ya Bu ya, kasusnya menyangkut mereka semua. Terus dari semua hal Bu yang kamu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di lima etika ini? Dari semuanya tadi yang bisa saya ambil itu yaitu kita dalam menghadapi kasus-kasus yang mungkin tidak kita mau ya Bu Atin ya, karena datangnya juga tidak tahu kapan, kasusnya terjadi karena apa, kita juga tidak menginginkan. Jadinya yang pertama kita harus sabar. Selain sabar, kita juga harus profesional dalam bekerja. Kemudian itu kita cari itu secara bersama-sama, kita selesaikan bersama-sama agar kasus itu terselesaikan dan untuk kepentingan bersama. Dari pertanyaan awal sampai akhir tadi begitu luar biasa Bu Vidya atas penjelasannya tadi. Jadi di sini saya sebagai JGP tahu dan mana hal-hal yang harus saya ikuti untuk pengambilan keputusan secara bersama untuk kepentingan bersama-sama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Vidya untuk waktunya dan untuk pengalamannya. Semoga Bu Vidya mampu menjadi seorang kepala sekolah yang baik terus ke depannya dan mampu meningkatkan kinerja teman-teman dan sekolah yang berprestasi. Assalamualaikum Bu Vidya. Waalaikumsalam Bu Atin. Assalamualaikum Bu Zul. Waalaikumsalam, Batin, monggo ada kepentingan. Oke, maaf Bu Zul mengganggu waktunya. Pada hari ini saya Wasiatin SPD selaku CGP Angkatan 9 mau meminta bantuan Bu Zul selaku Kepala Sekolah SDN Mojosari terkait tugas saya demonstrasi kontekstual 3.1. Di sini Bu Zul, saya sebagai CGP Angkatan 9 itu mau menggali informasi atau wawancara kepada Bu Zul selaku kepala sekolah untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya terkait nanti pengalaman saya juga sebagai nantinya sebagai seorang pemimpin. Seperti itu ya Bu Zul ya. Oke, terima kasih Bu Zul untuk waktunya dan mohon maaf sebelumnya. Ya, saya akan membantu dan mencoba untuk menjawab pertanyaan Bu Wasiatin, dan semoga jawaban saya ini bisa membantu kelancaran untuk menjadi pemimpin dari calon guru penggerak Angkatan 9. Terima kasih Bu Zul. Saya mulai ya Bu Zul ya. Yang pertama Bu Zul, selama ini Bu Zul kan sebagai seorang kepala sekolah di SDN Mojosari nggih Bu Zul ya, Kecamatan Kalitidul. Tentunya dalam setiap harinya pasti menemui kasus-kasus, entah itu kasus dari guru atau dari siswa atau dari warga sekolah. Selama ini itu bagaimana Bu Zul itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Jadi kalau misalkan ada kasus dari siswa atau guru ataupun tenaga kependidikan di sekolah saya mengenali dulu nilai-nilai yang saling
ya bertentangan itu merupakan kasus yang bersifat dilema etika. Nah, kasus itu termasuk rujukan moral jika ada pelanggaran hukum di dalamnya. Ya, Begitu ya Bu Zuli jadi ya. saya menganalisa dulu kasus-kasusnya itu nilai-nilai yang ada dalam kasus itu bagaimana. Oh ya, jadi nanti diverifikasi dulu atau Iya. digali dulu itu termasuk nanti dilema Masuk dilema etika etika atau atau tidak. masuk rujukan moral Iya. seperti itu ya Bu Iya. ya. Oke. Terus selama ini Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, yang pertama itu mengidentifikasi dulu kasus itu, kemudian mencari bukti fisik, kemudian memutuskan mana yang lebih panjang, lebih penting untuk kepentingan orang banyak. Ya, jadi kita pertama yang paling penting itu mengidentifikasi kasus dulu. Betul ya Bu ya. Mengidentifikasi kasus, terus mencari bukti fisiknya, terus memutuskan mana yang lebih baik dan tentunya itu yang untuk penting kepentingan orang banyak. Oke. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Ya, yaitu yang pertama yaitu memutuskan penyebab permasalahannya, menentukan penyebab permasalahannya, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam permasalahan itu, kemudian mencari informasi kepada orang-orang terdekatnya, pada orang yang berkasus tadi itu, karena orang terdekat itu kan yang tahu seluk-beluk akar permasalahan dari itu kasus tersebut. Kemudian membuat kesimpulan dari hasil diskusi, kemudian mencari solusi dari pemecahan masalah tersebut. Begitu ya Bu ya. Lalu hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, itu menganalisis kasus terlebih dahulu dan itu dengan berdiskusi untuk menentukan solusi menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku dalam mengambil suatu keputusan. Jadi sebisa mungkin secara kekeluargaan dan mengedepankan untuk kepentingan bersama. Oke, kepentingan bersama Iya. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, itu dengan mencari keputusan yang terbaik. Karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama besar secara moral, tapi bertentangan dan harus mencermati kasus yang terjadi yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Ya, intinya ya. Keputusan yang diambil itu dapat menguntungkan kedua belah pihak. Seperti itu ya. Terus selama ini apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Bu dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat pada saat itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan selama ini? Jadi saya menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam sekolah itu menyelesaikan langsung apabila permasalahan itu ringan. Ya, jadi kalau misalnya itu kiranya bisa langsung diselesaikan, itu langsung saya selesaikan. Dan apabila masalahnya itu berat, saya akan mencari dulu akar permasalahannya itu. Ya, dan menyelesaikannya sesuai dengan prosedur yang ada di sekolah itu. Ya, berlaku di sekolah. Berarti intinya itu kalau kasusnya atau masalahnya itu ringan bisa diselesaikan hari itu, Ibu selesaikan hari itu juga seperti itu, gitu. Tetapi kalau permasalahannya besar atau melibatkan orang banyak, baru mencari akar dari permasalahannya dan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terus adakah Bu seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, ada. Jadi saya akan berdiskusi dulu dengan warga sekolah, yaitu guru, rekan para karyawan, komite dan juga paguyuban, dan juga atau orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan stakeholder. Ya. Jadi orang yang dengan mengalami permasalahan itu jadi banyak alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah itu. Kita bisa berdiskusi dengan warga sekolah, yaitu dengan komite atau stakeholder. Luar biasa sekali ya Bu Zul ya. Terus ini yang terakhir.